Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Subradi di channel Ceko Matunes. Halo para pejuang P3K 2021, ada kabar baik nih buat kalian semua. Kemarin tanggal 6 Mei 2021, Katmo Ari PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Sipil Negara kemarin rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintahan daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Oke, saya sudah rangkumkan informasi terkait dengan P3K ya teman-teman. Jadi ini intinya saja. Sebenarnya itu ada banyak, ada CPNS, ada P3K non guru, ada P3K guru. Kita bahasnya yang P3K guru aja ya teman-teman. Langsung saja teman-teman. Untuk jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 ya teman-teman. Pertama itu pengumuman seleksi, yaitu jadwalnya adalah 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Untuk pendaftaran seleksinya yaitu 31 Mei sampai 21 Juni 2021. Untuk seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya yaitu 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Masa sanggahnya yaitu 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Untuk pelaksanaan SKD CPNS, ini untuk CPNS CATPKN yaitu Juli sampai dengan September 2021. Untuk seleksi kompetensi P3K non guru yaitu bentuknya CATPKN. Nah, kalau CATPKN untuk P3K non guru yaitu untuk kesmas ya, bidan, perawat dan sebagainya, terus dosen pertanian, penyuluhan pertanian, kayak gitu ya, yang non guru gitu. Untuk jadwalnya yaitu Juli sampai dengan September 2021 setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Sementara untuk seleksi kompetensi P3K guru yaitu menggunakan CBT Kemendikbud, kayak tes-tes UTBK gitu ya teman-teman. Nah, tesnya itu untuk yang pertama yaitu Agustus 2021. Untuk tes yang gelombang kedua yaitu Oktober 2021. Untuk tes ketiganya yaitu Desember 2021. Pelaksanaan SKB CPNS yaitu September sampai dengan Oktober 2021. Untuk pengumuman akhir dan masa sanggah yaitu November 2021. Untuk penetapan NIP CPNS dan nomor induk P3K yaitu Desember 2021. Ini terkait jadwal kegiatan untuk seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Lanjut lagi ya teman-teman. Ketentuan P3K guru. Nah, sebenarnya ada ketentuan juga P3K non guru. Nanti saya share juga untuk ketentuan P3K non guru ya. Sekarang kita bahas dulu ketentuan P3K guru. Yang pertama ya, peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Ketentuannya yang pertama, honorer K2 sesuai database K2 di BKN. Yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Kalau Kemenak kayaknya enggak ya, karena di sini tulisannya adalah guru di Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Jadi teman-teman yang di swasta yang di bawah naungan Kemendikbud bisa mendaftar nih teman-teman. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Itu tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang kedua, untuk verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Jadi, untuk poin pertama yang ini ya, yang peserta yang berhak untuk mendapatkan daftar seleksi P3K guru, ada 4 poin ini ya, honorer K2, guru honorer,
guru yang masih aktif mengajar, dan lulusan pendidikan profesi guru. Yang diseleksi administrasinya, yang pertama dilakukan adalah apakah mereka mempunyai sertifikat pendidik terlebih dahulu. Ya. Jadi seleksi administrasi yang diutamakan adalah seleksi administrasi apakah mereka mempunyai sertifikat pendidik atau tidak. Apabila tidak mempunyai sertif, maka akan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan menunjukkan SE Dirjen Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460 /B.B1 GT.02.01 tanggal 15 Maret 2021. Nah, kalian bisa download sendiri nih. Apakah kalian itu ikutnya kualifikasi pendidikan sertifikasi gurunya yang mana? Ya, dicatat nih, Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460 ya, yang ini. Yang ini teman-teman. Dilihat dulu apakah sertiknya itu linear atau tidak untuk mengajar yang sekarang. Oke, lanjut. Lanjut ya teman-teman. Untuk alur tahapan seleksi P3K guru. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, jika pesertanya adalah honorer K2. Yang kedua adalah guru honorer di sekolah negeri. Yang ketiga, guru swasta. Yang keempat adalah lulusan PBG. Nah, dari keempat calon ini, semua peserta harus melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemdikbud. Yang boleh mengikuti tes pertama yaitu honorer K2 dan guru honorer di sekolah negeri. Nah, ini tes pertama. Tidak dapat melamar ke instansi lainnya. Ya, poin-poinnya yang harus kalian ketahui yaitu pertama, tidak dapat melamar ke instansi lainnya. Yang kedua, jika formasi tersedia dan sertik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Yang ketiga, jika formasi tidak tersedia dan atau sertik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Gitu teman-teman. Nah, untuk yang tes kedua itu, nah ini kan tadi honorer K2 dan guru honorer di sekolah negeri. Yang tidak lulus per tes pertama boleh melakukan tes kedua, tetapi berbarengan dengan guru di sekolah swasta dan lulusan PBG. Untuk tes kedua, kualifikasinya pertama, peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Yang kedua, peserta nomor 1, 2, dan 3, ya berarti honorer K2, guru honorer di sekolah negeri, dan guru sekolah di swasta, tidak boleh melamar di instansi lain. Jadi harus sesuai pendaftaran yang pertama yang di sini ya teman-teman. Yang ketiga, peserta 4 yaitu lulusan PBG melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Jadi kalau domisilinya Bandung ya daftarnya di Bandung. Kalau di Cengkareng ya Cengkareng, Semarang ya Semarang gitu ya, sesuai dengan domisili masing-masing. Diambil nilai tertinggi antara passing grade pertama dan passing grade kedua. Untuk tes yang ketiga, yaitu semua peserta yang tidak lulus pada tes kedua. Dengan kualifikasinya, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Jadi boleh pilih yang lain nih ya, kalau tes yang ketiga. Yang ketiga, diambil nilai tertinggi antara passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade ke-3. Lanjut, pengisian formasi kosong. Ketentuannya, setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Yang kedua, pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemdikbud teman-teman. Jadi ini alur
tahap seleksi P3K ya teman-teman. Ada 3 kali tes buat teman-teman ya, jangan khawatir. Tes pertama itu untuk honorer K2 dan guru honorer di sekolah negeri. Yang kedua boleh semuanya, yang ketiga juga boleh semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Jika kalian suka, maka like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman. See you next time untuk video berikutnya. Salam ASN selalu. Semoga kita semua dapat menjadi ASN P3K tahun 2021. See you next time and bye-bye.